Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita masih mengulas tentang penjelasan dari Kang Agus Mustafa dalam Jejak Langkah episode 57. Dalam videonya itu ada satu hal yang diabaikan oleh Kang Mustafa, ya, bahwa Aisyah menikah di usia 6 tahun dan baru bersetubuh pada usia 9 tahun, ya. Nah, informasi ini diabaikan oleh Kang Mustafa. Dia lebih fokus kepada usia 9 tahun, bahwa 9 tahun itulah perkawinannya, padahal bukan. Jadi usia Aisyah 6 tahun itu saat dia menikah, dan pada usia 9 tahun Aisyah kawin dengan Muhammad, ya. Nah, itu hal ini harus dipahami, ya, karena diabaikan oleh Kang Mustafa. Nah, kali ini kita masih membahas topik yang sama, ya. Dalam video saya tentang tanggapan atas penjelasan Kang Agus Mustafa, ya, kami memberi catatan kepada beliau, ya. Pada prinsipnya, tanggap penjelasan Kang Agus Mustafa ini lebih didasarkan pada pembelaan, di mana dasarnya itu adalah dalam otaknya, dalam benaknya, Muhammad itu nabi yang mulia, insan kamil, sehingga tidak mungkin Muhammad berbuat celah. Nah, inilah, ya, akar pembelaan. Yang mau dibela itu ini, ya. Nah, dengan dua poin ini, ya, mereka berusaha, Kang Mustafa berusaha untuk membebaskan Muhammad dari citra negatif, ya. Sehingga segala sesuatu yang bersifat negatif tentang Islam atau bertentangan dengan Islam atau bersifat negatif tentang Muhammad itu dengan mudah akan dimusnahkan, tidak diakui, ditolak, atau juga diragukan. Ya. Sebagai contoh, seperti dalam penjelasan beliau, yaitu informasi dari Hisham tentang perkawinan Muhammad dan Aisyah. Ya. Nah, pada titik inilah, ya, kami melihat ada standar ganda dalam Islam. Nah, sumber berita perkawinan Aisyah, kalau kita berangkat dari penjelasan Kang Agus, itu dikatakan dari Hisham bin Urwah bin Zubair. Ya. Nah, ini Hisham ini 2 generasi setelah Muhammad dikatakan. Yang menarik, Zubair itu adalah kakak ipar Aisyah. Karena apa? Karena Zubair menikah dengan kakak kandung Aisyah, ya, yang bernama Asmah. Itu, ya. Nah, ini keterangan dari Kang Agus, ya. Jadi dia menggunakan logikanya kurang lebih seperti ini. Jadi Zubair menceritakan peristiwa perkawinan itu ke Urwah, dan Urwah menceritakan ke Hisham. Ya, hanya 2 generasi. Ya. Dan Hisham waktu itu berada di Irak. Disinilah, ya, di sini muncul keraguan. Ya, sudah 2 generasi, jauh dari Madinah, ya, usianya juga dikatakan sudah senja, 80-an. Ya. Nah, jadi informasi dari Hisham ini diragukan karena hidupnya jauh dari masa zaman Nabi. Ya. Jauh ini dari segi waktu maupun lokasi. Waktunya itu terpaut sekitar 40 sampai 60 tahun setelah kematian Muhammad. Lokasinya jauh berbeda, ya. Nah, namun kami di sini melihat ada standar ganda, ya. Kita akan lihat bersama-sama. Nah,
kami akan memberi catatan kritis. Ya, jadi mereka berani menolak, ya, berani meragukan informasi Hisam, ya, hanya karena berbeda generasi, ya, dan jauh dari lokasi. Nah, kenapa standar meragukan Hisam itu tidak diterapkan pada surah An-Nisa ayat 157? Itu. Kita tahu, dalam surah An-Nisa 157 dikatakan Yesus tidak mati di kayu salib. Itu. Padahal ayat ini, surah ini, dia muncul setelah tahun 622 di Madinah. Ya. Sementara kematian Yesus atau Yesus wafat itu sekitar tahun 33 di Yerusalem. Jadi di sini terpaut 29 generasi. Bandingkan, ya, informasi perkawinan Aisyah hanya terpaut 2 generasi saja diragukan. Tetapi kenapa informasi dalam surah An-Nisa yang terpaut 29 generasi itu tidak diragukan? Nah, di sini tampak jelas bahwa segala sesuatu yang bersifat negatif tentang Islam itu dengan mudah akan dimusnahkan, tidak diakui, ditolak, dan diragukan. Disinilah tampak jelas standar ganda Islam. Sekian dan terima kasih.